Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bab yang ke-11, di mana membahas tentang perbedaan COVID 4.1 dan COVID 5. Yang pertama ada evaluasi COVID. COVID dikembangkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari Informasi Sistem Audit dan Control Association atau ISACA. COVID memberikan panduan berorientasi pada bisnis dan itu diharapkan dapat menggunakan panduan ini dengan sebaik-baiknya. COVID merupakan framework untuk membangun tata kelola TI. Dengan mengacu pada framework COVID, suatu organisasi akan dapat mempraktekkan tata kelola TI dalam mencapai tujuan. Tata kelola TI mengintegrasikan secara optimal dari proses perencanaan dan pengorganisasian, pengimplementasian dukungan dan proses pemantauan kinerja TI. COVID adalah metode standar yang dapat memberikan kerangka dasar dalam menciptakan sebuah TI yang sesuai dengan keinginan organisasi. COVID bertujuan untuk menyediakan modal dasar yang memungkinkan pengenalan aturan yang jelas dan praktek yang baik dalam mengendalikan informasi dalam suatu organisasi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Control Objective for Information dan Related Technology adalah seperangkat dokumentasi good practice untuk tata kelola TI yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembati antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah teknis. Contoh, COVID merupakan modal yang dirancang untuk mengendalikan fungsi TI atau IT, dikembangkan oleh orang-orang dengan latar belakang auditor. Auditor ini bergabung dalam Information System Audit dan Control Foundation atau ISACF. Versi kerangka kerja COVID yang pernah ada memiliki karakteristik yang berbeda-beda. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan praktis yang baik bagaimana TI mengontrol sebuah organisasi. COVID menekankan kepatuhan terhadap peraturan, membantu organisasi untuk meningkatkan nilai yang diperoleh dari IT. Jika membandingkan secara antara COVID 4.1 dan COVID 5, maka hal yang membedakan secara mendasar adalah cara atau sudut pandang terkait proses tata kelola IT atau IT governance. Ini adalah gambar dari evaluasi COVID, di mana dimulai dari 1996 sampai 2012. Masuk ke bagian 2 ada COVID 4.1 versus COVID 5. Yang pertama, COVID 4.1 yang dirilis sebelumnya fokus area hanya pada departemen IT yang bertanggung jawab terhadap proses tata kelola IT di organisasi. Pada COVID 5 sudah menyentuh banyak area di organisasi. Yang kedua, pada COVID 4.1 tujuan enterprise didorong oleh tujuan bisnis dan tujuan tata kelola menjadi pendorong untuk proses-proses dalam tata kelola IT. Pada COVID 5, kebutuhan pemangku kepentingan yang menjadi pendorong tujuan tata kelola untuk menghasilkan suatu nilai, realisasi manfaat, optimasi resiko, dan optimasi sumber daya. Yang ketiga, pada COVID 5 antara fungsi manajemen dan fungsi tata kelola sudah dipisahkan secara tegas. Pada COVID 4.1 lebih cenderung hanya fungsi manajemen saja. Yang ketiga, ada dampak perubahan COVID 5. Beberapa perusahaan besar pada konten yang ada dalam COVID 5 dan berdampak dalam proses implementasi governance of enterprise IT. Di antaranya adalah yang pertama, prinsip-prinsip gate yang baru. Kedua, peningkatan fokus pada enabler. Yang ketiga, model proses acuan yang baru. Keempat, beberapa proses baru dan modifikasi proses. Yang kelima, praktik-praktik dan aktivitas. Keenam, tujuan dan metrik ukuran. Yang ketujuh, input dan output. Yang kedelapan, diagram RACI. Yang kesembilan, model kapasitas, kemampuan proses dan penilaian.
Baik, itu saja untuk pembahasan yang ke bab 11. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.